Jadi merasa disaingi. Saudara, ibadah itu bukan untuk bersaing. Berkorban itu bukan untuk bersaing. Amin. Coba lihat dulu ayat ini. Beribadah, berkorban, melayani seperti untuk Tuhan, tapi sesungguhnya hanya untuk kepuasan diri sendiri. Itu Kain. Dia beribadah, berkorban, melayani sepertinya untuk Tuhan. Dan hari ini di gereja banyak orang seperti itu. Entah sadar, entah tidak. Tetapi banyak yang terjebak seperti itu. Bukan cuma anggota gereja, pendeta-pendeta pun. Kami pendeta-pendeta pun banyak yang berbuat ini. Sepertinya untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk bersaing. Supaya gereja lain lihat kita lebih. Supaya organisasi gereja lain lihat kita lebih dari mereka. Supaya pendeta itu lihat saya lebih dari dia. Saya dari dulu tidak pernah mau terjebak untuk bersaing. Ada gereja mau dibuka, saya tidak mau takut untuk disaingi. Ayo jemaat, kita harus berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Nanti jangan-jangan jemaat lari ke sana. Enggak. Asal saya hidup benar, saya layani dengan tulus hati. Yang mau pergi-pergi apa boleh buat. Tapi saya harap enggak ada yang pergi, kan begitu. Tapi kalau dia mau pergi, apa boleh buat. Tapi bukan tujuan supaya bersaing. Harusnya kita berbuat apa-apa, beribadah, berbuat ini dan itu sebenarnya bukan untuk bersaing, tetapi kepada Tuhan. Amin. Ini ayatnya. Kolose 3 ayat 23, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara memberi kepada seseorang, memberi sesuatu, lakukan itu seperti engkau sedang memberi kepada Tuhan. Kita datang duduk beribadah ini bukan semata-mata dilihat orang, tetapi kita tahu kita sedang datang ada di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu maksudnya ayat ini. Jadi apapun yang kita buat, itu seakan-akan Tuhan yang ada di depan kita. Kalau kita memberi, seakan-akan tangan Tuhanlah yang terima pemberian kita. Kalau kita ngomong, seakan-akan Tuhanlah tempat kita ngomong. Kalau begitu, berani enggak kita ngomong yang enggak? Berani kita maki-maki? Berani? Kalau kita tahu apapun yang kamu perbuat. Kalau ayat sebelumnya malah dikatakan, kalau tidak salah ayat yang ke-17, dikatakan apa saja yang engkau perbuat dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti lakukan kepada Tuhan. Nah bayangkan, kalau kita maki orang, terus itu kita anggap itu seperti Tuhan di depan kita. Todus enggak? Malu enggak? Tuhan, pulang ke rumah kita, oh Tuhan, tadi engkau ada di belakang orang yang saya maki-maki. Bayangkan kalau Tuhan yang di belakang orang yang kita maki-maki. Memang kita maki orang di depan kita, tapi Tuhan di belakangnya dia. Tuhan bilang, tapi panjang sabarnya Tuhan. Kalau kita sudah di rumah, kita nangis-nangis, Tuhan bilang, ya wis, sudah diampuni. Tapi jangan ulang lagi. Nah, kita bisa nyanyi, takkan terulang kedua kali. Lakukan apapun juga, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, dengar nih. Kalau di gereja, dari pendeta sampai jemaat, berbuat apa-apa selalu pikirannya kepada Tuhan.
kepada Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, bukan untuk jemaat, tetapi kepada Tuhan. Tetapi dinikmati oleh jemaat, dinikmati oleh pendeta, dinikmati oleh seluruh pelayanan. Masa Tuhan datang turun, saudara berkorban, kasih buah ke Bapak Licuan, kirim apa ke pastori, terus Tuhan, saya bilang, Tuhan datanglah ikut makan. Mana ada? Ya kan? Tapi kita lakukan apapun juga kepada Tuhan. Amin. Pelayanan kita lakukan kepada Tuhan. Korban persembahan kepada Tuhan. Itu sebenarnya bukan cuma berlaku di gereja, tetapi juga mestinya berlaku di bangsa ini. Coba saudara lihat, pendeta dengan pendeta berantem, gereja dengan gereja berantem, rebutan jemaat sampai perkara, rebutan bangunan gereja sampai terjadi perkara. Karena apa? Karena apa yang dibuat bukan untuk Tuhan, tapi persaingan. Ini konyol. Dan tanpa banyak orang sadari, tanpa banyak kami pendeta sadari, kami tidak berkenan kepada Tuhan, pelayanan kami juga tidak berkenan ke Tuhan. Ini gereja. Saudara lihat banyak toh, ada yang bertengkar pendeta dengan pendeta, ada yang mau pakai apa, benda apa untuk lawan, mengerikan itu. Saudara, kalau kehidupan berbangsa dan bernegara ini pun orang lakukan karena Tuhan, karena beragama semua tuh di Indonesia. Di Indonesia beragama, begitu sumpah jabatan atas nama Tuhan. Karena Jeffrey bukan pegawai negeri, jadi tidak disumpah. Kalau dia pegawai negeri, pasti saya dampingi. Tangannya taruh di Alkitab. Saya berjanji demi Tuhan, saya akan, kalau yang lain saya bersumpah demi Allah. Saudara, korupsi. Kenapa? Karena bekerja bersaing. Kenapa berani bayar orang untuk duduk di satu jabatan? Entah itu jabatan apa, apalagi hari ini, beberapa hari lagi kita pilkada. Jangan terima kalau dibayar. Kalau dipaksa dikasih juga, apa boleh buat, ya kan? Tapi jangan harap-harap dikasih. Nah saudara, kalau di negara kita ini, orang bekerja dia tahu karena Tuhan untuk kebaikan bangsa, maka tidak ada persaingan dan tidak ada itu ujaran kebencian. Persaingan, karena bersaing orang tega, orang rela untuk hancurkan nama baik seseorang, untuk sebarkan dusta, untuk saling mencela, menjelekkan. Mengerikan itu kita lihat di TV, di YouTube, mereka sebarkan. Itu kenapa? Persaingan. Agama mestinya hadir untuk mendatangkan damai di bumi. Tapi karena agama terjebak persaingan, maka kacaulah bumi, termasuk Indonesia. Enggak soal ada pejabat yang dengar. Memang betul itu. Karena persaingan. Tapi kalau semua di negara kita ini orang, dia berbuat apapun dia ingat ada Allah, ada Tuhan. Oh, saya berbuat ini, ada Tuhan. Saya ingin berbuat kepada Tuhan untuk dinikmati oleh bangsa. Saya ingin berbuat ini, berbuat itu bagi Tuhan untuk dinikmati oleh bangsa. Maka tidak ada kekacauan. Tetapi sudah dari sejak Habel, pemberontakan, persaingan, kebencian itu ada. Sampai hari ini bertambah-tambah. Bahkan Tuhan Yesus bilang,
Kamu akan dibenci oleh sekalian bangsa karena namaku. Ada kebencian di mana-mana. Itu dari mana? Dari hidup persaingan. Kita mau belajar untuk tidak hidup dalam persaingan. Terus orang bilang begini, bagaimana mau bekerja kalau tidak bersaing? Tidak usah bersaing. Kerjakan saja bagian kita di toko kita kerjakan baik-baik. Orang datang, kita bukan bilang, jangan pergi ke situ. Di situ barangnya palsu. Datang ke sini. Nggak harus begitu. Itu namanya bersaing. Tapi kalau, misalnya Bapak Agus, jangan beli makanannya udang ke sana, itu jelek. Itu bersaing namanya. Tapi kalau kita lakukan, kita bekerja sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, orang cari kita. Kita bekerja, bilang, saya kerjakan karena saya takut sama Tuhan. Saya kerjakan, toko saya tangani dengan baik. Saya tangani karena saya tahu Tuhan lihat saya. Saya bekerja, bertanggung jawab ke Tuhan. Maka orang datang sendiri. Kita tidak perlu bersaing dengan toko yang jualan sama di sebelah kita. Kita tidak usah bersaing. Lakukan saja tugas di toko itu dengan cara yang benar dan baik. Apalagi kita selalu ingat, saya lakukan ini karena saya hormati Tuhan. Saya lakukan ini, saya hormati Tuhan. Amin. Apapun juga yang engkau buat, engkau ucapkan, lakukan semua karena Tuhan. Amin. Sepertinya Tuhan ada di depan kita, maka kita akan kuat hidup bertahan untuk tidak bersaing. Amin. Tidak usah bersaing. Kita bikin Natal, jangan bilang begini, kita mau saingi siapa, gereja mana. Jangan. Lakukan karena Tuhan. Amin. Lakukan karena Tuhan. Kita pertanggungjawabkan semua kepada Tuhan. Kenapa Kain ditolak? Kita lihat dia. Ketika dia beribadah dengan hati yang tidak benar, kemudian dia terjebak, merasa disaingi, kemudian dia mulai bersaing. Yang ketiga, dia membunuh. Banyak kebencian di negara ini, di gereja pun banyak kebencian. Orang saling membenci karena persaingan. Ketika Kain punya hati yang tidak baik, rasa disaingi, bersaing, maka tumbuh iri hati. Ketika dia ditolak oleh Tuhan, iya kan? Ketika ditolak, ketika kita gagal, kita iri dengan orang yang berhasil. Tapi kalau kita tidak hidup dalam bersaing, kita lakukan sebaik-baiknya hidup ini, pekerjaan kita lakukan sebaik-baiknya, bukan untuk bersaing, maka orang berhasil kita tidak iri. Amin. Orang beli apa yang bagus, kita tidak iri. Karena kita tahu kita lakukan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Nah, ini Kain tumbuh iri hati, kemudian membenci. Membenci itu saya tulis di sini sama dengan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah yang keras.